Kemenangan hari ini dimulai dari sekarang. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Halo para pendengar dan sahabat Indonesia, selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda topik yang menarik adalah kunci untuk maju adalah kepercayaan diri. Ada cerita bahwa 20 tahun yang lalu ada seorang pemilik pabrik kecil bernama Davis. Karena kelalaian manajemen, pabrik tersebut bangkrut. Namun ia memilih untuk tidak menyerah. Saat itu Davis menemukan bahwa menjual minuman dingin di tempat keramaian adalah bisnis yang bagus. Dan dia perlu modal 100 pound sterling untuk memulai bisnis itu. Dia tidak memiliki uang sebanyak itu. Dan ketika dia tidak berdaya, dia melihat ada toko pegadaian di jalan. Lalu dia masuk, dia berkata kepada pemilik pegadaian, "Saya mau menggadaikan hati saya." Bos tersenyum dan berkata, "Kamu ini sangat aneh. Bagaimana kamu bisa menggadaikan hatimu?" Davis dengan percaya diri berkata, "Mengapa tidak bisa menggadaikan hati saya? Apakah ada sesuatu yang lebih berharga daripada hati? Saya hanya meminjam 100 pound sterling dan menggadaikan hati saya. Saya akan menebus hati saya tepat pada waktunya." Setelah mendengarkan pengalaman Davis, bos menggambar bentuk hati di kertas putih dan setelah Davis tanda tangan, bos pun memberinya 100 pound sterling dan berkata, "Ingat, hatimu ada di sini. Integritasmu ada di sini juga. Tapi tolonglah bawa kepercayaan diri kamu. Dia akan memberimu kekuatan." Dengan modal 100 pound ini, bisnis minuman dingin Davis pun berkembang. Dan dia menebus hatinya tepat pada waktunya. Dalam 2 tahun berikutnya, betapa sulit kehidupannya, dia tidak pernah menyerah pada usaha dan kepercayaan dirinya. Akhirnya ketika dia berumur 60 tahun, dia telah menjadi presiden direktur di sebuah grup perusahaan real estate. Dan setelah pensiun, hal pertama yang dilakukannya adalah membuka toko penggadaian hati. Setiap pelanggan yang datang ke pegadaian untuk menggadaikan hatinya bisa mendapatkan 100 pound sterling tanpa jaminan apapun. Kepada setiap pelanggan, Davis selalu menyemangati, selama Anda memiliki kepercayaan diri, itulah modal untuk memulai kembali. 100 pound sterling itu sudah cukup. Sahabatku, kepercayaan diri adalah modal terbesarmu. Meskipun Anda tampaknya tidak punya apa-apa lagi, meskipun lingkungan tampak penuh kesulitan, selama Anda tidak kehilangan keyakinan, masih ada jalan yang harus ditempuh. Sama seperti Davis dalam cerita ini. Dengan keyakinan tidak menyerah, ia berhasil bangkit kembali. Di dalam Alkitab ada seorang lelaki bernama Yusuf. Ia pernah dijual ke rumah orang lain sebagai budak. Kemudian ia dijebak dan dikirim ke penjara. Namun dalam situasi tersebut, Yusuf tidak dirobohkan oleh lingkungan. Akhirnya dengan status suku asing, ia pun menjadi Perdana Menteri seluruh Mesir. Alasan terbesar mengapa Yusuf mampu bangkit dari keterpurukan adalah karena ia mempunyai pengetahuan dan ia kagum akan Tuhan Yesus. Ia memiliki daya pengamatan, pandangan yang jauh ke depan, dan kreativitas yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Ia mampu menafsirkan mimpi Firaun ketika saatnya tiba, dan mendapatkan apresiasi dan kepercayaan Firaun. Teman-teman terkasih, keyakinanmu bukan didasarkan pada kemampuan, keterampilan, atau harta yang kamu punya, tapi pada kuasa Tuhan. Ketika Anda mempunyai imam yang kuat, Anda telah membuka pintu kepada Tuhan, sehingga Dia dapat bekerja di dalam keadaan Anda. Ketika kuasa Tuhan memenuhi Anda, baik itu di dalam pekerjaan, kepemimpinan, atau perencanaan, dan proyek yang Anda usulkan pasti akan berbeda daripada orang lain. Dan Anda akan memiliki perspektif berbeda terhadap lingkungan Anda. Hari ini ketika Anda bersedia mencari pertolongan dan kekuatan dari Tuhan, Tuhan akan memberikan Anda kebijaksanaan yang ganda, kecerdasan, strategi, dan kemampuan, sehingga Anda dapat menonjol dan memiliki keyakinan serta keberanian untuk menerobos situasi saat ini dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Setiap episode 5 menit, mari mengisi kembali energi positif untuk diri sendiri. Nutrisi Rohani adalah acara yang dibuat oleh Gereja Kristen Brand of Life, Sakhaina, Taiwan,
yang disiarkan setiap minggu di saluran YouTube versi Indonesia. Disiarkan kepada Anda yang sibuk dalam kehidupan sehari-hari supaya bisa mendapatkan dukungan spiritual untuk pulihkan semangat Anda. Anda juga bisa berbagi saluran YouTube kepada teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga bisa mendengarkannya. Untuk mendengar lebih banyak topik-topik yang menarik, silakan cari Nutrisi Rohani di saluran YouTube, dan Anda juga dapat meninggalkan pesan kepada kami di bagian komentar, sehingga kami bisa saling berdiskusi dan memberi dukungan dan kekuatan positif. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa klik like dan tekan tombol lonceng untuk subscribe acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa.